Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Teknik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Sartika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari Bimbingan Belajar Teknik Jenius. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi, yaitu tepatnya materi di kelas 11 tentang kesetimbangan kimia. Nah, mungkin ada beberapa adik yang telah mendengar istilah ini, atau mungkin juga ini istilah yang baru gitu ya, karena memang materi ini sepanjang adik-adik belajar kimia di SMA itu baru dijumpai di kelas 11 ini, yaitu kita bahas ini kesetimbangan kimia gitu ya. Nah, sebenarnya kesetimbangan kimia ini merupakan reaksi reversibel atau reaksi yang bolak-balik. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan memberikan pengantar sedikit terkait jenis-jenis reaksi, bahwa reaksi itu nanti ada yang berkesudahan, ada yang bisa bolak-balik gitu ya. Nah, jadi saya akan tuliskan dulu di sini terkait jenis reaksi. Nah, jenis-jenis reaksi ini tadi saya kelompokkan bahwa reaksi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan reaksi irreversibel. Kemudian yang satunya lagi reaksi reversibel. Nah, yang dimaksud dengan reaksi irreversibel di sini adalah reaksi yang berkesudahan. Jadi ini itu maksudnya adalah reaksi berkesudahan. Nah, sedangkan untuk simbol atau tanda yang menunjukkan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi irreversibel atau berkesudahan, biasanya simbol tandanya itu ada panah satu arah ya, atau dari reaktan menuju produk saja. Nah, kemudian untuk reaksi irreversibel ini, karena tadi berkesudahan, artinya bahwa dia itu produk tidak dapat membentuk kembali reaktan. Jadi untuk reaksi berkesudahan ini, produk ini tidak bisa kembali lagi ke keadaan semula atau membentuk kembali reaktan. Oleh karena itu, biasanya ya udah satu arah saja dari reaktan menuju produk seperti itu. Nah, untuk contohnya apa reaksi irreversibel? Ya. Nah, untuk contoh reaksi irreversibel ini, misal kalian itu mau membakar kertas gitu ya. Nah, biasanya contohnya itu pembakaran kertas misalnya, atau kayu gitu. Nah, kenapa bisa disebut sebagai reaksi irreversibel? Karena ketika adik-adik membakar kertas menjadi abu, nah si abu ini tidak bisa kembali ke keadaan semula, atau dia itu tidak bisa kembali membentuk kertas seperti awal gitu kan. Jadi kalau udah jadi abu, ya sudah saja gitu ya. Begitupun kayu kalau ada dibakar, ya udah dia jadi arang atau jadi abu kayak gitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan reaksi reversibel? Nah, reaksi reversibel ini kalau kita definisikan, ini tuh merupakan reaksi bolak-balik. Nah, bolak-baliknya itu seperti apa, kok bisa bolak-balik sih? Nah, biasanya ditandai oleh simbol karena bolak-balik. Nah, jadi simbolnya itu panahnya tuh dua arah, bisa ke produk, bisa kembali lagi menjadi reaktan. Jadi kalau kita ambil definisinya bahwa pada reaksi ini produk dapat membentuk kembali reaktan. Jadi si reaktannya itu
bisa terbentuk kembali, ya. Karena yang dimaksud dengan reaksi reversibel ini, jadi dia itu ketika reaktan berhasil membentuk produk, nah si produk bisa kembali juga membentuk reaktan. Makanya panah atau arahnya itu bolak-balik atau dua arah. Nah contohnya biasanya ini pada pembentukan gas amonia. Amonia itu NH3. Nah, meskipun adik-adik tidak bisa mengamati ini, jadi sebenarnya di pabrik produksi gas amonia ini ternyata amonia itu bisa terurai kembali menjadi hidrogen sama nitrogen. Nah, kurang lebih reaksinya seperti ini. Hidrogen tambah nitrogen bolak-balik menjadi NH3 gitu. Ini kalau kita setarakan seperti ini. Nah, jadi pembentukan gas amonia ini ternyata bisa membentuk kembali reaktan, yaitu hidrogen dengan nitrogen. Nah, kenapa sih kita belajar terlebih dahulu tentang jenis-jenis reaksi ini? Karena nanti di bab kesetimbangan kimia ini kita akan fokus ke reaksi ini, reaksi reversibel. Karena kesetimbangan kimia ini melibatkan reaksi reversibel. Kalau biasanya kita belajar sebelumnya itu reaksi yang ini berkesudahan. Nah, jadi kita bahas tentang reaksi reversibel. Nah, untuk kesetimbangan kimia ini ternyata tidak semua reaksi reversibel itu bisa kita sebutkan sebagai reaksi kesetimbangan kimia. Jadi ada kriterianya bahwa si reaksi reversibel ini bisa kita golongkan ke dalam bentuk keadaan yang setimbang. Jadi di sini ada syaratnya bahwa reaksi reversibel yang setimbang itu syaratnya apa saja? Nah, jadi kita langsung bahas ke kesetimbangan kimia, bahwa kesetimbangan kimia itu merupakan reaksi reversibel atau dia itu bisa membentuk produk dan kembali lagi ke reaktan dengan kriteria. Ada yang disebut dengan kriteria mikro. Nah, kriteria mikro ini yaitu kriteria yang tidak bisa kita amati, tapi kalau secara teoritis harus seperti ini untuk reaksi reversibel yang sudah setimbang. Nah, ciri yang pertama itu adalah laju ke kanan atau ke produk itu akan sama dengan laju ke kiri atau ke reaktan. Nah, misal tadi saya punya reaksinya 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3. Nah, kalau misalkan ke kanan ini nilai lajunya adalah V1, yang bawah itu V2. Nah, jadi untuk ciri secara mikro itu bahwa V1 ini akan sama dengan V2, ya. Jadi ciri reaksi dia itu telah mencapai kesetimbangan ketika laju ke kanan atau pembentukan produk itu sama dengan laju ke kiri atau pembentukan reaktan, seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya, reaksi berlangsung dinamis atau bergerak terus menerus atau bisa kita sebut continue, ya. Nah, jadi si reaksinya itu terus terjadi atau berjalan. Jadi ketika H2, N2 menghasilkan NH3, nah NH3 juga dengan laju yang sama terurai menjadi H2 dan N2 dengan laju yang sama gitu. Jadi terus aja kalau diibaratkan itu ini nggak pernah berhenti. Jadi si partikelnya terus-terusan bergerak dari kiri ke kanan, baik dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, kalau diibaratkan oleh saya itu
yang biar ada lebih terbayang gitu ya, seperti eskalator kalau kita lagi di mall-mall tuh ya, eskalator tangga naik sama tangga turun. Nah itu kan terus-terusan jalan ya. Nah jadi kurang lebih kesetimbangan tuh kayak gitu. Jadi ketika tangganya itu turun jalan, yang naik juga jalan dengan kecepatan yang sama. Nah di sini juga sama. Jadi untuk reaksi yang telah setimbang itu atau reaksi kesetimbangan itu, dia itu terus-terusan bergerak atau istilahnya dia itu berlangsung secara dinamis atau boleh kita sebut secara kontinu, jadi terus-terusan dari kiri ke kanan, begitupun dari kanan ke kiri dengan laju yang sama seperti itu. Nah kemudian itu yang ciri mikro, jadi ini harus adik-adik ingat ya. Kemudian secara makro, nah maksudnya secara makro itu kan kalau secara mikro kita tidak bisa mengamatinya ya. Nah kalau secara makro ternyata yang kita amati itu biasa aja, atau bukan biasa aja ya, tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau kita melihat ke dalam wadah, di dalam wadah itu ada reaksi yang dalam keadaan setimbang. Nah kita itu melihatnya biasa aja, tidak ada terjadi perubahan. Karena tadi ketika H2N2 menghasilkan NH3 dengan laju tertentu, NH3 juga kembali membentuk H2 dan N2 dengan laju yang sama kayak gitu. Jadi untuk secara pengamatan ini tuh tidak terjadi perubahan. Nah, tidak terjadi perubahan gitu ya. Kalau kita amati ya biasa aja gitu ya. Nah, setelah ini, nah ini jadi gini ya, maksud saya itu ketika ada reaksi reversibel, dan ternyata tidak semua reaksi reversibel itu merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi kita bisa sebut reaksi reversibel itu merupakan reaksi kesetimbangan ketika dengan syarat ini, bahwa dia itu laju ke kanannya harus sama dengan laju ke kiri, atau laju pembentukan produk sama dengan laju pembentukan reaktan. Kemudian reaksinya berlangsung secara dinamis atau secara terus-menerus. Kemudian kalau secara makro pengamatan kita gitu ya, kalau kita lihat wadah yang berisi reaksi kesetimbangan, ternyata dia itu tidak ada perubahan. Karena tadi ketika membentuk produk, dia mempunyai laju yang sama dari produk kembali menjadi reaktan seperti itu. Nah, apabila saya gambarkan grafik, jadi kalau misal saya punya ini grafik untuk zat dalam reaksi kesetimbangan. Nah, misalkan saya mau menggambarkan grafik zat dalam reaksi kesetimbangan, misal saya ambil contoh reaksinya itu yang tadi 3H2 plus N2 menjadi 2NH3. Nah, kalau saya plot ke dalam bentuk grafik seperti ini konsentrasinya. Kita tulis ini sebagai konsentrasi untuk garis vertikal, kemudian ini waktunya atau jalan reaksinya gitu ya. Nah, untuk grafik seperti ini kita bisa membentuk grafik kurang lebih seperti ini. Nah, apabila kita plot ke dalam bentuk grafik untuk zat-zat yang terdapat dalam reaksi kesetimbangan ini, ternyata kurang lebih grafiknya itu seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini untuk vertikal itu ada konsentrasi, kemudian horizontal ini ada waktu. Nah, di sini menunjukkan untuk H2 dengan N2 ini kita sebut sebagai reaktan. Yang ini yang sebelah kanan NH3 kita sebut sebagai produk. Nah, dari grafik tersebut dapat kita amati bahwa dia itu ada yang turun, ada yang naik, ya. Nah, reaktan itu karena biasanya berkurang, ini kan berkurang, sehingga nanti si grafiknya akan turun, ya. Produk ini karena dia bertambah, sehingga
grafiknya itu akan naik. Nah, jadi dari ketiga garis ini kita bisa menentukan mana yang punya N2, H2, kemudian mana yang punya NH3. Jadi saya sebutkan ini untuk grafik H2, kemudian ini N2. Saya bedakan ya, ini warnanya yang hitam yang naik. Nah, ini untuk NH3 gitu. Jadi biasanya yang turun itu punya reaktan, yang naik itu punya produk, seperti itu. Nah, kenapa grafiknya seperti ini? Kenapa setelah turun itu malah jadi kayak lurus ya? Kalau kita perhatikan kan ini turun lurus, karena tadi dia itu telah mencapai keadaan setimbang. Jadi kalau udah setimbang, jadi ketika dia membentuk produk kembali menjadi reaktan, nanti si konsentrasinya relatif tetap gitu ya. Maka di sini kita tahu bahwa ini tuh garis yang mulai lurus itu menunjukkan bahwa dia keadaan sudah mencapai setimbang. Begitupun untuk N2 seperti itu. Jadi untuk NH3 juga sama. Karena dia udah setimbang, udah mencapai keadaan setimbang, maka membentuk garis lurus. Nah, jadi untuk reaksi kesetimbangan itu nggak mungkin dia sampai turun. Jadi kalau misalkan saya punya grafik seperti ini, nah, betul nggak ini grafik untuk reaksi kesetimbangan? Nah, ini salah, karena reaksi kesetimbangan itu nggak mungkin dia mencapai molaritas yang sama dengan 0 atau kita sebut sebagai habis, karena reaksi kesetimbangan itu tidak sampai habis atau si produknya itu bisa kembali lagi bentuk reaktan. Jadi boleh saya tambahkan di sini bahwa dia itu tidak habis gitu, ya. Jadi nggak mungkin kalau ada grafik untuk reaksi kesetimbangan bentuknya itu dari atas ke bawah turun sampai ke titik 0, kecuali kalau misalkan ada grafik seperti ini. Nah, tapi nggak menyentuh 0. Kalau tidak menyentuh 0 ini boleh. Bisa jadi itu grafik untuk reaksi kesetimbangan, tapi dengan catatan bahwa dalam keadaan setimbang itu dia memiliki konsentrasi yang kecil gitu ya. Kalau misalkan ini kan menyentuh garis 0, artinya dia habis. Kalau habis kan bukan reaksi kesetimbangan. Jadi grafik yang atas ini bukan reaksi kesetimbangan, yang bawah boleh kita sebut sebagai reaksi kesetimbangan. Nah, jadi kurang lebih ini gambaran tentang grafik zat dalam reaksi kesetimbangan gitu ya. Untuk reaktan turun, sedangkan untuk produk naik begitu. Nah, kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang tetapan kesetimbangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang tetapan atau konstanta kesetimbangan. Nah, jadi tetapan atau konstanta kesetimbangan ini biasanya dilambangkan atau disimbolkan K ya. Nah, kalau secara definisi tetapan atau konstanta kesetimbangan ini sebenarnya merupakan hasil kali jumlah zat dengan koefisien menjadi pangkat ya. Nah, jadi dia itu jumlah di sini bisa dua kemungkinan. Bisa dalam bentuk konsentrasi, kemudian bisa dalam bentuk tekanan nantinya. Ya, yang jelas dia itu nanti bakal ada koefisien yang digunakan menjadi pangkat. Jadi untuk K ini dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan apabila kita punya reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, misal seperti ini ya. Dengan ini P, Q, R, S. Jadi saya berikan keterangan untuk persamaan reaksi ini bahwa A, B, C, D itu merupakan zatnya. Kemudian P, Q, R, S ini merupakan koefisien. Nah, untuk persamaan umum seperti ini, nilai K ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk persamaan K sama dengan C pangkat R
pangkat R dikali D pangkat S per A pangkat P dikali B pangkat Q. Nah, jadi secara umum persamaannya itu bisa seperti ini ya, bahwa dia itu untuk K sama dengan produk dibagi reaktan. Nanti dikali ya antara satu produk dengan produk yang lainnya. Produk pangkat X misalnya ini pangkat Y, di mana nilai X dan Y ini merupakan koefisien yang menjadi pangkat ya. Jadi ini persamaan yang kita dapat dinyatakan untuk nilai K gitu ya, kalau punya reaksi seperti ini. Nah, contoh misal saya punya reaksi yang tadi 3H2 ditambah N2 ini menjadi, oh maaf ini reaksinya bolak-balik ya, menjadi 2NH3. Nah, ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan nilai K-nya bahwa K sama dengan NH3 dipangkatkan 2 per H2 dipangkatkan 3, kemudian N2 dipangkatkan 1 ya. Jadi ini dikalikan nantinya ya, NH3 pangkat 2 per H2 dipangkatkan 3 dikali N2. Jadi produk dibagi reaktan dipangkatkan koefisiennya ya. Nah, kemudian ternyata K ini ada jenisnya, bahwa K itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai KC, ada yang kita sebut sebagai KP. Nah, bedanya apa? Nah, KC ini sebenarnya dari istilah concentration atau konsentrasi. Jadi dia itu menggunakan data konsentrasi. Nah, biasanya satuannya itu molaritas. Untuk konsentrasi yang kita gunakan adalah molaritas. Kemudian untuk KC ini dia sebenarnya hanya berlaku terlalu jauh ya, sini aja lah. Nah, KC ini dia berlaku untuk zat yang berwujud atau berfasa. Jadi fasa atau wujud ini hampir sama miripnya, definisinya aquos dan gas. Jadi selain aquos dan gas, dia nilai si molaritasnya dia itu 1 ya. Jadi untuk KC ini hanya berlaku untuk wujud gas atau aquos saja. Contohnya bagaimana maksudnya? Oke, kita gambarkan dulu contoh. Ternyata kesempitan. Nah, contohnya misal saya punya reaksi ini apa ya? Nah, untuk contohnya, misal saya di sini punya reaksi CaCO3 menjadi kita ini belum lengkap datanya ya. Nah, seperti ini. CaO tambah CO2. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa menyebutkan untuk reaksi ini rumus KC-nya bagaimana? KC sama dengan, nah konsentrasi di rumus kita gunakan kurung siku ya. Jadi M itu sama dengan kurung siku. Jadi KC sama dengan konsentrasi CO2 karena wujudnya gas. Ini masuk gak CaO-nya? Gak masuk ya. CaCO3-nya gak masuk juga karena solid, atau kita sebut nilainya masing-masing 1. Jadi ini kali 1 per 1. Jadi
rumusnya hanya CO2 saja begitu. Ya. Itu untuk KC ya. Nah, kemudian tadi ada yang disebut dengan KP. Kalau KP bagaimana? P itu dari kata pressure atau tekanan. Jadi ini menggunakan data tekanan. Biasanya lambangnya itu P, disimbolkannya P. Kemudian zat yang terlibat itu berwujud atau berfasa gas saja. Jadi kalau ini hanya untuk gas saja ya, untuk KP. Contohnya bagaimana? Sama kayak tadi, dia itu yang masuk ke dalam rumus KP hanya wujud gas saja. Kalau tadi kan hanya aqueous dan gas, kalau ini gas saja. Jadi untuk solid sama liquid di sini ya, solid, liquid, aqueous dia tidak masuk karena biasanya yang punya tekanan itu biasanya zat yang berwujud gas gitu. Nah, contohnya boleh kita ambil contoh yang tadi, N2 tambah ini gas ya, 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, jadi untuk rumus KP-nya bagaimana untuk yang ini? KP karena ini semuanya gas, jadi masuk ke dalam rumus. Nah, nulisnya PNH3 pangkat 2 per PN2 pangkat 1 kali PH2 pangkat 3. Nah, jadi ini rumus KP yang bisa kita tuliskan untuk contoh reaksi ini gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan antara KC dan KP. Nah, sekarang kalau di KC untuk mencari molaritas, adik-adik pasti sudah tahu ya bahwa kita bisa menggunakan persamaan molaritasnya itu M sama dengan N per V atau M sama dengan gram per ml kali 1000 per mili gitu ya, udah ada. Tapi untuk tekanan bagaimana nih? Tekanan itu ternyata kalau misalkan dalam reaksi keseimbangan ada, kita kelompokkan bahwa P itu ada dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai P parsial, kemudian ada P total. Nah, apa perbedaan P parsial dengan P total? Jadi untuk data P parsial dan P total itu, yang disebut parsial berarti sebagian ya. Jadi kalau misalkan kita punya N2, H2, NH3, ini artinya P parsial untuk reaksi ini ada P buat N2, P H2, P NH3 gitu. Ya, parsial itu untuk masing-masing zat ya. Jadi kalau P total berarti P N2 ini kita totalkan tambah P H2 ditambah P NH3. Nah, itu yang disebut dengan P total. Nah, untuk mencari P parsial ada persamaannya bahwa PN2 itu akan sama dengan mol, atau kita tulis di sini aja biar bagus. Jadi PN2 ini sama dengan mol N2 per mol total kali P total. Begitupun kalau kita ingin mencari pH2 berarti mol H2 dibagi mol total dikali P total. Nah, saya tadi lupa menegaskan bahwa nilai K ini kan tadi jumlah zat dengan koefisien menjadi pangkat. Nah, ini harus dalam keadaan setimbang ya. Dalam keadaan setimbang. Jadi data yang dimasukkan itu data ketika sudah setimbang. Nah, ini juga sama nanti untuk rumus ini berarti dia harus dalam keadaan setimbang ya. Begitupun rumus yang lainnya ini juga berarti harus dalam keadaan setimbang. Jadi nilai
molaritas yang dimasukkan itu molaritas dalam keadaan setimbang. Nilai tekanan yang dimasukkan itu tekanan dalam keadaan setimbang. Nah, mungkin adik-adik belum terbayang bagaimana. Nah, nanti saya akan berikan contoh soal untuk mengerjakan atau menghitung nilai K, bisa jadi KC, bisa jadi KP, bergantung atau berdasarkan dari soalnya. Oke, ini dia contoh soal terkait bagaimana kita bisa menghitung nilai K, baik itu nilai KC maupun nilai KP. Nah, kita akan bahas step-step dalam pengerjaannya ya. Kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1, kalau kita lihat dalam bejana 3 liter, artinya kita tahu di sini wadahnya itu sebesar 3 liter, atau kita bisa menuliskan untuk nomor 1 itu ada volumenya 3 liter. Gas X dan gas Y masing-masing 2 mol dicampurkan. Nah, untuk mengerjakan tipe soal kesetimbangan kimia, kita setelah menuliskan volumenya berapa, kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya bagaimana. X ditambah, jangan lupa wujudnya, karena kan tadi beda definisi ya. Kalau ketika KC, ketika KP bagaimana? 2Y gas menjadi 3Z gas. Nah, gunakan keterangan mula-mula reaksi setimbang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita ulangi lagi. Dalam bejana 3 liter, gas X dan gas Y masing-masing 2 mol dicampurkan. Nah, ketika ada kata-kata masing-masing 2 mol dicampurkan, artinya itu keadaan awal. Berarti X-nya 2 mol, begitupun untuk Y 2 mol. Ya. Nah, biasanya yang diisi dalam MRS ini data mol biasanya. Tapi bisa jadi juga molaritas ketika kita nggak tahu itu volumenya berapa, seperti itu. Nah, kemudian jika pada kesetimbangan tuh, jadi M di sini maksudnya mula-mula, R di sini reaksi, S di sini setimbang. Ya. Nah, jadi jika pada kesetimbangan ternyata pada keadaan setimbang itu konsentrasi X adalah 0,5 molar. Sedangkan yang di sini adalah mol, sedangkan di sini diketahuinya molar. Berarti kita tulis dulu aja di bawah bahwa konsentrasi X dalam keadaan setimbang itu sama dengan 0,5 molar. Berarti kita bisa mencari molnya tidak? Karena ada data volume ya. Jadi bisa. Sehingga mol X sama dengan M kali V. Molaritasnya 0,5 kali volumenya 3 liter. Berarti 1,5 mol. Masukkan dalam keadaan setimbang itu. Di sini ternyata 1,5 mol untuk X. Nah, ingat keadaan setimbang ini dihasilkan dari untuk reaktan itu mula-mula dikurangi reaksi, untuk produk mula-mula ditambah karena produk itu bertambah. Berarti 2 dikurangi berapa hasilnya? 1,5, berarti dikurangi 0,5 mol. Nah, ketika adik-adik telah mengetahui data mol di tahap reaksi untuk satu zat saja, berarti untuk zat yang lainnya adik-adik bisa mencari dengan cara menggunakan perbandingan koefisien, ya. Jadi 0,5 mol ini untuk koefisien 1, sedangkan Y itu koefisiennya 2. Berarti bisa kita tulis pada tahap reaksi itu untuk Y, mol Y sama dengan koefisien ditanya per diketahui kali mol yang diketahui. Ditanyanya Y, nilai koefisiennya 2. Diketahuinya yang X, koefisiennya 1 kali molnya 0,5, berarti 1 mol. Masukkan ke sini 1 mol, ya. Berkurang karena reaktan. Produk di sebelah kanan itu koefisiennya 3, berarti mol Z sama dengan 3 per 1 kali 0,5 atau 1,5 mol. Masukkan ke sini plus 1,5 mol.
Baru kita dapatkan di sini 1 mol, kemudian ini 1,5 mol. Nah, yang akan kita masukkan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan itu apakah Kc atau Kp? Karena di sini ada mol, ada volume, sehingga kita bisa mencari molaritas dulu. Molaritas untuk keadaan setimbang. Nilainya berarti pakai rumus N per V. 1,5 per volumenya 3. Ini 1 per 3. Ini 1,5 per 3. Masukkan ke dalam persamaan Kc. Berarti Kc-nya itu kanan per kiri. Konsentrasi Z pangkat 3 per, ini gas semua ya, berarti masuk ke dalam rumus Kc semua. X pangkat 1 dikali Y pangkat 2. Masukkan Z-nya itu tadi berapa? 1,5 bagi 3 ya, kita terus aja lah. 1,5 per 3 pangkat 3 per, kemudian X-nya itu 1,5 per 3, kemudian ininya 1 per 3 pangkat 2. Begitu ya. Nah, berarti sebenarnya ini 3-nya bisa kita coret ya. Ini kan 3 kuadrat 9 kali 3 27. 3 pangkat 3 27 juga. Ininya coret. Nah, nyisa 1,5 pangkat 3 per 1,5 kali 1 kuadrat 1 ya. Ininya coret, sisa 2 ya. Berarti 1,5 biar mudah pakai pecahan aja ya. 1,5 itu 3 per 2 pangkat 2 per 1, atau 3 kuadrat itu berarti 9 per 4. Nah, seperti itu ya. Jadi 1,5 kuadrat atau 9 per 4. Satuan K-nya menyesuaikan dari molaritas, karena ini kan M pangkat 3 ya. Ini M dikali M pangkat 2, berarti habis kan. Makanya di sini dia tidak memiliki satuan. Begitu. Mudah ya untuk menghitung nilai Kc. Jadi yang masuk ke dalam rumus Kc itu bukan mol yang di atas, tapi mol dalam keadaan bukan mol ya. Bukan molaritas yang di atas, tapi molaritas dalam keadaan setimbang. Nah, makanya ketika adik-adik sudah dapat dalam kesetimbangan ini mol, jangan lupa ada volumenya 3 liter. Makanya dicari dulu molaritasnya N per V. 1,5 per 3, 1 per 3, 1,5 per 3. Coba kita lihat perhitungannya. Sudah ya? Paham ya? Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ini saya hapus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini coba kita baca terlebih dahulu. Gas A dan gas B masing-masing 3 mol dicampurkan, lalu bereaksi membentuk 2 mol gas C menurut reaksi. Nah, di sini nggak ada data volume ya, jadi kita langsung tulis reaksinya. Reaksinya ada A tambah B menjadi 2C. Nah, seperti biasa kita tuliskan mula-mula reaksi setimbang. Nah, seperti itu. Kemudian gas A dan B masing-masing 3 mol dicampurkan. Artinya itu keadaan awalnya atau mula masing-masing 3 mol. Kita tulis 3 mol, 3 mol. Nah, selanjutnya bereaksi membentuk 2 mol gas C. Nah, gas C itu kan yang nama produk. Biasanya di awal itu belum ada jumlahnya berapa. Nah, ternyata dari hasil reaksi gas C ini dihasilkan 2 mol. Berarti kita tulis di sini 2 mol. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita sudah mengetahui satu data mol dalam tahap reaksi, kita bisa mencari mol yang lain dengan membandingkan koefisien. Jadi 2 mol ini untuk koefisien C sebanyak 2, sedangkan B juga koefisiennya 2, berarti mol di sini akan sama, yaitu 2 mol. Bedanya kalau tadi bertambah, ini berkurang. Sekarang untuk yang A, berarti mol A itu ditanya per diketahui.
koefisien ditanyanya 1, diketahuinya ini 2 dikali 2, berarti 1 mol. Masukkan di sini 1 mol dan berkurang ya, sehingga kita bisa mencari mol dalam keadaan setimbang, atau kita tulis 2 mol, 1 mol, kemudian 2 mol. Jadi nanti mol yang akan kita gunakan mol yang ini dalam keadaan setimbang. Nah, selanjutnya jika tekanan total adalah 2 atm, berarti ada data P total sama dengan 2 atm. P total itu artinya PA, PB sama PC ditotalkan nilainya 2 atmosfer. Nah, harga nilai KP-nya berapa? Nah, KP karena kan di sini ada datanya mol dengan tekanan total. Kalau KC biasanya ada volume, kalau ini nggak ada kan. Nah, untuk mencari nilai KP, rumus persamaan KP-nya itu adalah ya kanan per kiri, PC pangkat 2 per PA dikali PB pangkat 2 begitu. Nah, kita belum punya nih tekanan parsialnya atau P untuk masing-masing zat. Kita cari terlebih dahulu. Misalnya di sebelah sini saya tulis PC. Nah, ingat untuk mencari tekanan total C berarti bukan tekanan total, tekanan parsial C berarti kita harus pakai persamaan mol C dibagi mol total dikali P total. Mol C dibagi bagi mol total kali P total. Mol C-nya itu adalah 2 mol per. Nah, mol totalnya dari sini kita tahu mol total sama dengan 2 ditambah 1 tambah 2 atau 5 mol. Masukkan 5 mol dikali P totalnya adalah 2 atm. Berarti 4 per 5 atm. Sudah, untuk C. Sekarang kita cari untuk PB. PB berarti 1 per 5 kali 2 sama dengan 2 per 5 atm. Sudah. Kemudian untuk A, PA sama dengan 2 per 5 kali 2 atau 4 per 5 atm. Nah, ini parsial untuk masing-masing zat. Masukkan ke sini ya. 4 dibagi 5 itu langsung aja lah ya ini angkanya. 4 dibagi 5 itu, atau jangan deh, gini aja udah ya. Masukkan ke sini. Kita angkanya ada PC. PC itu tadi yang atas 4 per 5 pangkat 2 per PA itu 4 per 5, kemudian PB itu 2 per 5 pangkat 2. Ada yang bisa kita coret? Enggak bisa ya. Untuk 5-nya aja lah, 5 yang di sini sama 5 yang di sini ya. Masukkan 4 kuadrat 16 per 4 per 5-nya kita tulis aja kali 2 kuadrat 4. Ini coret, sisa 4, ini habis. Berarti 4 per 4 per 5. Jadi ini 4 per 4 per 5, atau kita tulis 4 dikali 5 per 4. 4-nya coret. Nah, sehingga jawabannya adalah 5 gitu. Ya, KP-nya adalah 5. Satuannya apa? Kita dari sini satuannya. Ini berarti ATM kuadrat per ATM kali ATM kuadrat. Ininya coret sehingga sisa ATM min 1 ya. Nah, begitu. Ini untuk menghitung nilai KP. Mudah ya. Jadi kalau KP itu kita harus mencari dulu P parsialnya atau P untuk masing-masing zat, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 3. Nomor 3 di sini kita baca terlebih dahulu.
dalam wadah 1 liter dipanaskan reaksi. Jadi kita ada wadah, berarti kita tulis volumenya ya. Volumenya 1 liter. Reaksinya seperti biasa kita tulis 2NH3 menjadi, maaf kok ininya gas, menjadi N2 gas plus 3H2 gas. Nah, jangan lupa tuliskan wujud atau fasanya untuk kita ketahui apakah dia masuk rumus atau tidak gitu ya. Karena ini gas semua, jadi sebenarnya nggak masalah, semuanya pasti masuk ke rumus, baik itu KC maupun KP. Kita tulis MRS. Nah, pada keadaan setimbang konsentrasi NH3, N2, H2 masing-masing 0,6 molar, 0,2 molar, 0,6 molar. Nah, jadi di sini ada keterangan pada keadaan setimbang. Ternyata ini dalam keadaan setimbang, sudah setimbang ya. Kalau udah setimbang, ya berarti mula-mula reaksi ini boleh kita abaikan. Jadi langsung diisi aja di S. Dalam keadaan setimbang ini konsentrasi, ternyata udah molaritas. Bahwa NH3 itu 0,6 molar, kemudian N2-nya 0,2 molar, kemudian H2-nya 0,6 molar. Ini udah ada data molaritas, lebih gampang lagi. Jadi artinya kita nggak usah mencari molaritasnya berapa dalam keadaan setimbang. Artinya ini udah setimbang dan sudah bentuk molaritas. Hitung nilai tetapan kesetimbangannya. Berarti yang diminta K, tapi K apa? Karena molaritas berarti kita mencari KC. Berarti KC sama dengan rumusnya kanan per kiri, konsentrasi H2 pangkat 3 per, ini gas semua masuk ya, dikali dulu, N2 pangkat 1 per NH3 pangkat 2. Nah, H2 nya berapa? 0,6 pangkat 3 kali N2 nya 0,2, kemudian NH3 nya ini ada 0,6 juga pangkat 2. Udah ya, kalau ini tinggal langsung aja karena sudah dalam keadaan setimbang, datanya sudah ada semua gitu ya. Nah, ini kita coret sisa 1 ya, 0,6 dikali 0,2 berarti berapa? 6 kali 10 min 1 kali 2 kali 10 min 1, 6 kali 2 12 ya, 12 kali 10 min 2 atau 0,12. Nah, 0,12 ini satuannya apa? Ya seperti biasa, M pangkat 3 kali M per M kuadrat. Coret. Nah, berarti satuannya M pangkat 2. Jadi satuan K-nya berubah-ubah karena rumus K-nya bergantung dari persamaan. Nah, lebih mudah ya karena datanya sudah dalam keadaan setimbang dan adik-adik hanya tinggal memasukkan ke dalam persamaan tetapannya. Jadi sebenarnya harus paham dulu sih maksud soalnya itu seperti apa. Apakah kita perlu pakai MRS atau kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaan kayak gitu. Nah, sekian video kali ini yang membahas tentang kesetimbangan reaksi kesetimbangan, mulai dari cara definisinya, kemudian cara menghitung nilai K baik KC maupun KP. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik dan bisa membantu adik-adik belajar di rumah. Nah, jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa bingung atau masih ada part yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik komen di video ini. Dan jangan lupa terus update atau terus pantengin gitu ya channel YouTube-nya Klinik Belajar ala Klinik Jenius, karena di situ akan selalu diupdate video-video pembelajaran lainnya. Jadi adik-adik silakan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan juga notifikasinya dengan cara mengklik tombol lonceng. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Sampai jumpa.